Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuman berucap ngegombal ke Allah tapi di hatinya tuh nggak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya? Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah. Tapi nggak ada di hati kata-kata itu, maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia, ada orang bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di replay komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bohong, kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik? Kami beriman, kata mereka. Kan baik kan kata-kata ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, inna sholati wa nusuki, apalagi hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalimat-kalimatnya? La'allahu khair, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La tahzan innallaha ma'ana. Semua kata-kata yang baik, tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Fi qulubihim marad. Karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Enggak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. Makin baik dalam kita berkomunikasi, makin orang bahagia, makin orang jadi teman dekat dengan kita, makin bagus cara kita nulis caption atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, back hug lah, nangis lah, kiss lah, segala macam, makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget. Apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan nggak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya nggak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung dengan niat. Dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Berarti interaksi kita, akad kita dengan Allah itu dimulai di sini. Kalau di sininya mantap, wah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita. Banyak banget kalau di sini mantap. Kita nggak butuh kalimat panjang, satu kata aja cukup. Kalau di sininya mantap, udah ada akad dengan Allah. Satu kata aja untuk ngeklaim, udah cukup. Apa kata itu? Allah. Udah selesai. Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya? Kita yang gemetar. Nabi cuma dengan satu kata, Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam sendirian mungkin di rumah atau di kos-kosan, dan banyak cerita-cerita serem kata orang-orang di kos-kosan itu, di belakang rumah segala macam. Kita bacalah Al-Baqarah, lengkap tuh, 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya. Ada berapa kata Allah di dalam surat itu? Kok masih gemetaran? Kok masih gak bisa tidur? Kok masih khawatir? Karena kita membaca itu dengan lisan, bukan dengan hati.
Ketika kita membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai ini seharusnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya udah saya yakin. Selesai seharusnya. Udah tenang, tumanina, bisa tidur, sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantep banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita baca Al-Mulk, kita baca Yasin, kita baca banyak surah di Al-Quran yang semuanya juga baik. Al-Kahfi. Kenapa kok nggak bisa bikin kita tenang ketika ada masalah? Lagi ada masalah galau berat nih, baca La tahzan innallaha ma'ana. Kita ulang-ulang. Lagi galau berat, baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok masih galau? Karena lisan kita nggak klop dengan hati kita. Jadi nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Karena kita nggak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini. Bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, nggak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja. Itu kan pedang tajam banget tuh. Ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya. Wallahu alam, yang jelas di leher Nabi, taruh di sini, ditarik sedikit, itu langsung kayak kita motong ayam. Benar-benar langsung Nabi kegorok itu. Dan itu benar-benar gak ada yang melindungi Nabi di antara manusia. Dia bilang, siapa yang akan menyelamatkan kamu Muhammad sekarang? Teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu jauh. Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap, mengatakan Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu. Megangnya kan namanya juga mau gorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan, udah siap-siap nih, mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah, gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai pedangnya jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi. Bisa gak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa? Allah. Wah, beres. Kenapa gak bisa malah kita yang tetap gemetaran? Nih, kita belum kuat hatinya. Sinyal hati kita tuh, sinyal iman kita tuh ke Allah belum terlalu mantap. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi rasa di hati kita itu enggak sama. Ada yang kuat banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedikit, ada yang putus-putus. Sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, sekali ragu. Kalau sakitnya cuma sakit kayak panas doang, dia yakin Allah Maha Penyembuh. Giliran sakitnya lebih parah, dia mulai ragu kepada Allah. Kenapa yang tadi sembuh yang enggak, yang ini enggak? Yang tadi yakin, yang ini ragu. Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala dia bisa sembuh? Karena kalau sakit kepala ringan, dia yakin sama Allah Maha Penyembuh, jadi sembuh. Giliran sakitnya agak parah, dia ragu sama Allah Maha Penyembuh, makanya enggak sembuh-sembuh. Ada tuh Ustadz, dia orangnya saya yakin orangnya beriman banget, tapi kok gak sembuh-sembuh? Nah, nanti ada jawaban lain. Yang jelas gak ada iman yang sia-sia. Gak ada iman yang sia-sia. Iman itu sekecil zarrah aja nilainya lebih daripada langit dan bumi. Bukankah Nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya? Atau langit dan bumi kan? Itu sekecil zarrah amalnya, tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim aja, itu kalau ditimbang di dua timbangan, yang satu ditaruh bumi dan langit, satu lagi kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, itu lebih berat subhanallah daripada bumi dan langit. Iman sesepele itu coba. Belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al-Quran yang kayak gimana panjang lebar. Cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah.
وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد